Allah tahu sesuatu yang basah, sesuatu yang kering. Makanya sering kita katakan bahawa di antara ilmu Allah semenjak sebelum 50,000 tahun dicipta langit dan bumi, curahan hujan yang akan jatuh di kota Lusmawi tahun 2023 tanggal 29 jam sekian berapa butir, itu telah ditetapkan oleh Allah. Itu ditetapkan dengan ilmu Allah. Jadi sebelum dilakukan eksekusinya, ilmu Allah telah menetapkan ini. Allah enggak merubah lagi. Ini zat ini keinginan Allah memang sudah dipermanenkan dan itu bentuknya adalah kebaikan. Maka Allah cipta yang baik-baik. Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan nabi, Allah ciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ciptakan surga, dan itu tidak dirubah oleh Allah. Itu muradan li zatihi. Memang itu maksud Allah. Allah titipkan kasih sayang kepada kita. Itu dititipkan kasih sayang itu adalah sesuatu yang sifatnya memang itu yang Allah inginkan. Nah, itu mudah difahami. Tapi yang susah difahami adalah maksud yang kedua dari kehendak Allah. Apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaAllah. Setelah beberapa pertemuan kita membahas tentang fadilah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, malam ini kita masuk ke judul yang baru, yaitu rukun iman berikutnya, yaitu fadilah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas apa keutamaan Allah suruh beriman kepada qada dan qadar Allah, maka ada baiknya kita mengenali dulu apa itu qada dan apa itu qadar, serta bagaimana proses terjadinya qada dan qadar tersebut. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi Allah letakkan qada dan qadar bahagian daripada rukun iman. Ini tentu bertujuan agar hamba meyakini tentang semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah gariskan kepada hamba. Ada dua kalimah, ada dua kata yang disebutkan oleh para ulama dalam mengenali ketetapan Allah kepada makhluk, yaitu qada dan qadar. Jibril alaihi salam ketika menemui Nabi dalam bentuk seorang
manusia. Lalu bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan. Ketika ditanya tentang iman, Rasulullah menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi yang rukun keenam dari iman, yaitu engkau beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Nah, kemudian dalam surat Maryam ayat 21 Allah menyebutkan wa kana amran maqdiya, semua urusan telah ditetapkan. Jadi dalam hadis tadi disebutkan qadar baik, qadar buruk. Dalam ayat hanya disebutkan maqdiya, qadha. Jadi dua kalimat ini yang selalu menjadi perkara seputar masalah ketetapan Allah terhadap makhluk. Apa itu qadha? Qadha secara bahasa itu bermakna ketetapan yang pasti, atau penjelasan atau sebuah penciptaan. Sedangkan qadha dalam istilah para ulama itu diartikan bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan terhadap makhluk dari semenjak zaman azali. Ini disebut dengan qadha dalam pandangan sebahagian besar para ulama. Nah, sedangkan qadar secara bahasa artinya menetapkan atau ketentuan atau memastikan. Qadar dalam istilah atau dalam definisi para ulama adalah ketentuan Allah terhadap makhluk sesuai dengan ilmu Allah setelah ditetapkan di atas qadhanya. Ini sebahagian para ulama mendefinisikan begini. Jadi jemaah berkata Allah Subhanahu wa taala, qadha dan qadar adalah sebuah perkara yang tidak bisa dipisahkan di antara keduanya. Saling bersangkut paut. Namun walaupun begitu, ada perbedaan pandangan dari para ulama untuk menetapkan apakah qadha dan qadar itu perkara yang berbeda. Kalau berbeda, mana lebih dahulu yang ditetapkan qadha atau qadar? Nah, ini perbedaan pandangan para ulama. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat qadha itu sinonimnya qadar. Ya, ketetapan Allah kadang-kadang dinamakan qadha, kadang-kadang dinamakan qadar. Jadi sama saja menurut sebagian para ulama. Jadi dalam kamus Al-Muhit disebutkan definisi qadar, huwa al-qadha. Qadar itu adalah qadha. Juga ketika ditanya kepada Syekh bin Baz, mufti Arab Saudi, beliau mengatakan al-qadha wal qadar huwa syai'un wahid. Qadha dan qadar itu sama saja, itu perkara yang sama. Itu qadha Allah telah ditetapkan, kemudian dilakukan berdasarkan qadarnya. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak ada beda kalimat qadha dan qadar. Kemudian pandangan yang kedua mengatakan beda antara qadha dengan qadar. Nah, mereka terpecah lagi menjadi dua pandangan. Kalau berbeda, mana lebih dahulu yang ditetapkan, qadha dulu
atau qadar dulu? Sebahagian ulama mengatakan qada dulu, baru ditetapkannya qadar. Sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini salah satu pensyarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan dalam Fathul Bari, al-qada huwa al-hukmul kulli al-ijmali fil azal wal qadar juz'iyat zalika al-hukm wa tafasiluhu. Jadi qada itu adalah ketetapan secara umum dari zaman azali. Jadi qada menurut Ibnu Hajar itu sudah ditetapkan dari zaman yang tidak berujung dan semua ditetapkan oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Sedangkan qadar adalah bahagian yang dirincikan berikutnya. Jadi pelaksanaannya adalah qadar, eksekusinya qadar. Sedangkan qada yang sudah ditetapkan di dalam rancangan skenario, ketika menjalankan skenario itu disebut qadar. Begitu kata Ibnu Hajar. Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat juga mengatakan hal yang sama, bahwa qada itu ketetapan Allah yang tertulis di Lauhul Mahfuz secara umum. Sedangkan qadar wujuduha mutafarriqah fil a'yan ba'da usul syara'ituha. Qadar itu ketetapan terhadap makhluk setelah terpenuhi syarat-syarat di dalam qada'nya. Jadi maksudnya qada' dulu baru ditetapkan qadar. Ini sebagian ulama begitu, dan kita termasuk mengadopsi pemahaman itu. Kan makanya kita dari SD itu diajarkan tentang rukun iman, itu yang keenam qada' dan qadar. Kalau qada' yang telah ditetapkan sejak zaman azali, sedangkan qadar adalah pelaksanaannya. Namun ternyata dalam khazanah keilmuan tidak semuanya setuju mengatakan seperti itu. Sebahagian ulama yang lain malah berpandangan kebalikannya. Mereka mengatakan bahawa yang lebih dahulu yang Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz itu namanya qadar, sedangkan pelaksanaannya adalah qada. Contohnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan dalam kitab Al-Mu'tabar fi Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan wallazi alaihi al-muhaqqiqun min ahli al-'ilm anna al-qadar sabiqun lil qada. Sudah sepakati atau dikuatkan oleh para peneliti ilmu bahawa qadar itu mendahului qada. Jadi lebih dahulu qadar baru qada. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat juga mengatakan hal yang sama, tentang bahawa qadarlah yang telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz, sedangkan qada adalah eksekusinya. Jadi untuk memudahkan kita memahami ini, Allah ingin memberi kita sebuah pemahaman yang kecil, kecil sekali dibandingkan yang Allah simpan pada dirinya, bahawa kita ini bergerak di atas ketetapan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan skenario di atas kita. Allah telah tulis fi kitabim mubin, di Lauhul Mahfuz maksudnya, kitab yang abadi, yaitu di Lauhul Mahfuz, kitab yang nyata, semua perkara makhluk dari A sampai Z, dari semenjak dimulainya sebuah kehidupan makhluk sampai penghabisan, sampai berada di antara pintu surga dan neraka. Semua yang ditulis di dalam Lauhul Mahfuz itu adalah ketetapan Allah di atas kita. Makanya Nabi mengatakan bahawa Allah telah menetapkan takdir di atas makhluk 50,000 tahun, 50,000 sanah qabla an yukhlaqas samawati wal ard. 50,000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi telah ditetapkan. Kalau orang-orang yang punya proyek besar itu punya blueprint, atau kalau dalam dunia pendidikan itu ada RAP,
rencana anggaran belanja begini begitu semua tertulis. Nanti eksekusinya, dikeluarkan uangnya, pelaksanaan proyeknya itu baru keluar dari aliran ketetapan itu. Mereka berlakunya qadar dalam sebagian pandangan para ulama ketika kita mulai menjalaninya, itu sudah mulai menjalani qada. Kalau dalam dunia pembuatan film itu kan mengambil dari sebuah buku misal contohnya. Jadi produsernya sudah membuat jalan alur cerita dari A sampai Z. Siapa yang mati, apakah anak mudanya atau anak tuanya. Kalau bandit India matinya bagaimana, kalau anak muda begini, macam-macam. Itu ketetapan Allah. Itu contoh ketetapan Allah. Eksekusinya begitu dijalankan permainan di dalam film itu. Begitulah hidup kita. Begitulah hidup kita. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala ini harus kita jalani. Suka tidak suka, mau tidak mau harus kita jalani. Nah, berikutnya yang harus kita fahami, para ulama mencoba menjelaskan rahasia Allah ini dengan ilmu yang diberi oleh Allah sedikit kepada kita tentang tingkatan qada dan qadar. Jadi ada 4 tingkatan. Jadi dalam usaha untuk menjalani kehidupan itu ada 4 tingkatan yang harus difahami. Dan itu berhubungan dengan qada dan qadar. Yang pertama yaitu tingkatan pertama al-ilm, yaitu tentang Allah sudah mengetahui segala-galanya sebelum mencipta. Jadi qada dan qadar itu prosesnya dari situ. Allah menyebut dirinya alim, maha mengetahui. Itu pengetahuan Allah itu telah ada dan telah berlaku sebelum segala-galanya dicipta. Jadi takdir itu berjalan di atas pengetahuan Allah. Ketika Allah menciptakan sesuatu, maka Allah telah mengetahui. Sebelum menciptakannya, Allah sudah tahu. Apa yang akan terjadi setelah diciptakan, Allah tahu. Dan kemana hasilnya nanti berujung, Allah tahu. Itu disebut ilmu Allah. Dalam surah Al-Baqarah 282 Allah mengatakan wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah mendahului ilmu siapapun dari makhluk-makhluknya. Jadi jangan sampai punya pemahaman seperti Syiah Rafidhah yang berpemahaman bahwa Allah tidak tahu atas perbuatan hamba kecuali hamba itu sudah mulai melaksanakannya. Baru Allah mengetahuinya. Ini salah satu kesesatan. Padahal Allah dengan ilmunya ketika akan melakukan sesuatu pada hamba, dia sudah tahu dengan apa dan bagaimana serta nanti berakibat apa kepada apa yang dicipta. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 7 Allah katakan alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah mengetahui segala apa yang ada di bumi, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Kalau ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, maka Allah yang keempat. Allah yang keempat. Allah tahu engkau bicara apa dan Allah tahu engkau akan membicarakan apa dan Allah tahu setelah engkau bicara hasilnya apa. Nah, jadi dalam proses menjalani qada dan qadar itu tingkatan pertama adalah ilmu Allah. Ya. Ini untuk membuang sebuah image seakan-akan Allah asal cipta saja, nanti bagaimana ujungnya kita lihat nanti. Kan begitu sifat manusia. Ya, setelah buat sesuatu kemudian bagaimana nanti, ya nantilah kita lihat. Setelah buat mobil
listrik misalnya, nggak tahu itu apakah mobil listrik itu akan berbahaya, akan mudah terbakar atau tidak. Setelah mengalami uji macam-macam, dijalankan, ternyata tidak sesuai dengan pengetahuan, atau sesuai dengan pengetahuan ternyata tidak selama seperti yang dipikirkan. Itu tidak berlaku bagi Allah. Maka ketika Allah menetapkan qada dan qadar, itu yang berlaku pertama adalah ilmu Allah. Jadi cakupan ilmu Allah itu ada 4, yaitu Allah mengetahui yang telah terjadi, Allah mengetahui yang sedang terjadi, Allah mengetahui yang akan terjadi, dan Allah mengetahui seandainya sesuatu tidak terjadi atau terjadi, bagaimana akibatnya. Itu semua diketahui Allah. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Setiap daun yang jatuh, sehelai daun jatuh gugur, maka Allah telah mengetahuinya. Bayangkan, di dunia ini kita punya berapa miliar pohon di tengah hutan yang kita tidak pernah bisa menjamah. Satu helai daun jatuh itu adalah dengan izin dan pengetahuan Allah. Artinya Allah sudah membuat qada. Ini daun ini jatuh. Daun ini jatuh di jam sekian, menit sekian, satu helai yang jatuh. Segitunya ilmu Allah. Ini Allah sendiri yang katakan, satu helai daun jatuh, Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ard, wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan Allah tahu sebutir biji yang ada di kegelapan bumi, biji apapun, maka Allah tahu tentang kondisi biji tersebut. Allah tahu sesuatu yang basah, sesuatu yang kering. Makanya sering kita katakan bahawa di antara ilmu Allah, semenjak sebelum 50,000 tahun dicipta langit dan bumi, curahan hujan yang akan jatuh di kota Lusmawi tahun 2023 tanggal 29 jam sekian berapa butir, itu telah ditetapkan oleh Allah. Itu ditetapkan dengan ilmu Allah. Jadi sebelum dilakukan eksekusinya, ilmu Allah telah menetapkan ini. Dan apa yang terjadi ketika hujan turun, sebahagian kota banjir, sebahagian tidak banjir, nanti yang ini menjadi musibah baginya, yang ini menjadi sebuah kebahagiaan baginya, sampai di situ ilmu Allah untuk menetapkan segala urusan hamba. Dan Allah barengi itu dengan kasih sayangnya. Seandainya tetesan hujan yang ribuan butir jatuh dari langit, kalau bukan dengan izin Allah untuk turun masing-masing tanpa berdampingan, maka sungguh kita akan celaka kalau sempat yang turun itu bersatu. Kalau sempat tetesan hujan yang ribuan itu, atau jutaan tetes itu, begitu turun disemprot angin lalu bersatu, saling nempel, celakalah kita. Nggak ada yang bisa berdiri di atas dunia ini. Tapi Masya Allah, turunnya saling berdampingan. Jadi tetesannya berdamping-dampingan, tidak menyatu. Sehingga yang terjatuh setetes, kita nikmati, kita mandi, kita tahan di ember. Coba bayangkan, Pak, kalau sempat menyatu saja, satu gelombang-gelombang begini, Pak, bagaimana keadaan kita? Sekali hujan, ribuan mati. Sekali hujan, tewas. Sekali hujan, habis. Begitulah ilmunya Allah. Ketika menetapkan sesuatu, Allah sudah tahu apa yang ditetapkan, apa yang terjadi setelah ditetapkan, bagaimana prosesnya. Maka dalam proses penetapan qada dan qadar, tingkatan pertama adalah ilmu Allah, yaitu Allah mengetahui segala-galanya. Dan kita tidak bisa melampaui ini. Kemudian yang kedua, dalam tahapan qada dan qadar, tingkatan berikutnya adalah al-kitabah.
yaitu penulisan. Jadi setelah dengan ilmu Allah ini begini, lalu Allah Subhanahu wa taala menetapkan semua ilmunya, bukan semua ilmunya. Nanti dijelaskan oleh para ulama. Sebahagian daripada pengetahuan tentang takdir makhluk melalui tulisan, al-kitabah, ditetapkan melalui menulis. Makanya makhluk pertama yang dicipta oleh Allah adalah al-qalam, pena. Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. Makhluk Allah yang pertama dicipta adalah pena. Jangan bayangkan pena pulpen yang kita beli 1,500 itu. Ini pena ni makhluk Allah. Lalu kemudian faqala lahu, Allah berkata kepada pena, kepada qalam, uktub, tulislah. Qal Rabbi wa madza aktub? Apa yang kutulis? Kata pena, kata qalam. Enggak tahu apa yang ditulis. Qal, Allah mengatakan, uktub maqadira kulli syai hatta taqum as-sa'ah. Tulis semua takdir makhluk sampai datangnya kiamat. Tulis semuanya. Dari mulai diciptakannya malaikat, lalu iblis, bagaimana keadaannya, nanti akan muncul Adam dan generasinya, lalu ribuan tahun, ratusan juta tahun, generasi-generasi anak Adam, sampai datangnya kiamat, itu semua telah tertulis. Bagaimana bentuk wajah kita, kita lahir dari orang tua, dari fulan, akan kahwin dengan fulan, itu semua ditentukan. Maka jangan protes-protes dengan wajah kita. Kok nanya, kok mamak mau sama bapak? Memang sudah ditentukan oleh Allah. Maunya kan cari yang ganteng lagi. Memang itu sudah al-qalam, menulisnya. Itu ketentuan Allah kepada kita. Makanya tahapan penulisan ini adalah tahapan menulis pengetahuan Allah yang sudah dalam rancangan ilmu Allah. Ditulis di mana? Yaitu di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 22, kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Apapun bencana yang turun ke muka bumi dan yang turun pada dirimu sendiri, terjadi pada dirimu, illa fi kitab, semuanya telah tertulis di dalam kitab. Artinya di Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan engkau. Jadi sebelum engkau ditiupkan ruh, sebelum bertemunya sperma dan ovum, itu keadaanmu, siapa engkau, lahir keguguran atau tidak, lalu engkau akan cacat atau tidak, engkau menjadi autis atau menjadi ustaz, engkau akan jadi ini, engkau, semuanya di dalam catatan Allah. Makanya bicara tentang masalah ini, itu masalah yang perlu iman. Karena kalau dilanjutkan pembicaraan ini tanpa iman, tidak berujung. Karena kita akan kembali ke lingkaran yang sama. Ini kita kalau nanya, jadi saya yang tetapkan saya menjadi seorang bandit, berarti Allah, misalnya kita kan. Lalu Allah perintahkan polisi untuk tembak saya mati. Lalu kemudian polisi yang jadi bandit berikutnya, misalnya contohnya. Lalu polisi itu ditembak lagi oleh yang lain. Nah, ini bagaimana ceritanya? Maka nanti di situ diputuskan Allah dengan iman. Ada rahasia-rahasia Allah yang tidak diberitahukan berikutnya. Makanya semua takdir kita itu telah dicatat. Dalam surat Al-An'am, surat ayat 38, Allah katakan, ma faratna fil kitabi min syai'. Kami tidak terlewatkan, tidak alpa sedikit pun dengan apa yang kami tulis di Lauhul Mahfuz. Dalam surat Yasin ayat 12, Allah mengatakan, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk.
yang bernama Lauh Al-Mahfuz. Lauh itu lembaran, Lauhun itu lembaran, Al-Mahfuz yang terjaga. Maksudnya enggak ada yang mampu untuk mengubah, mencuri data, tidak ada yang tahu. Itulah tahapan kedua tentang penulisan dari pengetahuan Allah yang dikumpulkan kepada makhluk, dan itu sifatnya baku, tidak bisa dirubah, tidak diganggu gugat. Allah sebutkan dalam surat, dalam hadis Nabi menyatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketika sudah selesai dicatat semua sampai kiamat, maka pena telah diangkat, lembaran telah kering. Maksudnya enggak dicatat lagi. Maksudnya enggak dicatat lagi, sudah, itu gudangnya semua informasi keadaan kita. Di situ hanya dijalankan saja takdir ke atas kita berikutnya. Nah, kemudian jemaah melakukan Allah, perlu kita fahami sedikit bahawa yang Allah kumpulkan di Lauhul Mahfuz dalam pernyataan para ulama itu bukan semua ilmu Allah, tetapi sebahagian ilmu Allah yang menyangkut tentang kehidupan makhluk saja. Sedangkan semua ilmu Allah tidak terbatas. Kita banyak tidak mengetahui apa yang berada di luar Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi bagaimana? Itu kan Lauhul Mahfuz kan termasuk makhluk Allah. Ya. Lalu dicipta, dibuatlah takdir makhluk untuk menyimpan gudangnya takdir makhluk di Lauhul Mahfuz. Sedangkan masalah ilmu Allah sendiri, keadaan dirinya, bagaimana dia, lalu bagaimana keadaan yang gaib, gambaran surganya, gambaran nerakanya, ya. Allah itu zatnya bagaimana, itu semua rahasia besar dan tidak ada yang mampu menjangkaunya, ya, tidak ada. Maka semua yang kita bayangkan tentang Allah semuanya tidak benar, tidak benar. Jadi kita mencoba membayangkan Allah begini, itu semuanya tidak ada yang benar, karena ilmu Allah begitu luas. Jadi yang Allah catat di Lauhul Mahfuz hanya yang berhubungan dengan ketetapan hidup makhluknya saja. Jadi bukan dirinya pun dicatat bahwa aku akan begini, itu tidak. Maka banyak sekali yang kita tidak tahu. Begitu luasnya Tuhan kita, ya, zat dan sifat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahapan ketiga dalam penetapan qada dan qadar disebut al-masyiah, yaitu kehendak Allah. Jadi ketika sudah ditulis, maka berlakulah kemudian kehendak Allah. Baik dan buruk itu bahagian daripada kehendak Allah. Ya. Tentu kita nanti akan bertanya, kenapa Allah ciptakan keburukan? Kenapa di antara kita ada orang jahat? Kenapa dicipta jadi orang jahat? Kenapa Allah buat ada orang yang jatuh ke maksiat? Itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu membuat kita terus berjalan di atas pertanyaan itu tanpa menemukan jawaban yang pasti. Dan memang begitu, rahasia Allah cuma Allah yang tahu. Makanya kita harus faham saja bahawa setelah dicatat, maka berjalanlah tahapan ketiga. Apa yang berlaku pada kita di atas skenario Allah itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Maka para ulama juga membagi kehendak Allah menjadi dua. Yang pertama disebut dengan muradan li zatih, yaitu kehendak Allah yang memang itu langsung yang dikehendaki oleh Allah. Dan itu bentuknya adalah kebaikan. Jadi Allah enggak merubah lagi. Ini zat ini keinginan Allah memang sudah dipermanenkan dan itu bentuknya adalah kebaikan. Maka Allah cipta yang baik-baik. Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan nabi, Allah ciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ciptakan surga, dan itu tidak dirubah oleh Allah. Itu muradan li zatihi, memang itu maksud Allah. Allah titipkan kasih sayang kepada kita. Itu dititipkan kasih sayang itu adalah sesuatu yang sifatnya memang itu yang Allah inginkan. Nah, itu mudah difahami. Tapi yang susah difahami adalah maksud yang kedua dari kehendak Allah. Apa dia? Yaitu muradan li ghairi. Allah menghendaki sesuatu di balik
kehendaknya atau di balik ciptaannya. Jadi bukan langsung itu yang Allah hendaki, di balik itu. Maka kita sering menyebutnya dengan hikmah. Kalau dicipta surga, kalau saya bicara hikmah, memang surga itu baik, tempat orang baik. Dicipta Nabi itu memang baik, dan itu menjadi cahaya untuk semua umat. Nah, tapi ada hal-hal yang Allah cipta, bukan itu yang dimaksud, tapi kejadian di balik itu. Dan itu kita baru mengetahuinya setelah menjalaninya. Nah, para ulama mengatakan begini, kadang-kadang kita tidak faham kenapa Allah menciptakan keburukan pada kita. Kenapa kita diberikan nafsu? Kalau tidak ada nafsu, maka kita tidak mengenal kebaikan. Kalau seandainya kita tidak jatuh ke dalam nafsu kita, maka kita mungkin tidak akan pernah mengenal untuk kembali kepada Allah. Jadi Allah ciptakan nafsu, kita jatuh. Lalu kita taubat. Kenapa kita mengenal taubat? Karena kita tahu bahwa kita telah jatuh ke dalam maksiat. Yang Allah inginkan adalah taubatnya, tapi diberikan dulu proses kenalilah Allah, bahwa Allah adalah Maha penerima taubat, Allah itu baik. Lihatlah engkau jatuh dalam maksiat, tapi engkau masih diterima taubatnya. Dan itu contohnya sederhana, Pak. Dokter ketika melakukan amputasi kepada pasien yang diabetes, si pasien pasti mengatakan, kok dipotong? Apa-apaan dokter dipotong-potong kaki saya ini? Padahal dokter memotong itu bukan tujuan utama, untuk menyelamatkan seluruh anggota badan yang lain. Maka perlu dipotong segera agar yang lain selamat. Kira-kira begitulah maksud. Makanya ketika diberi bencana, kita lalu mulai suudzon pada Allah. Ini apa ketetapan Allah pada kita? Padahal Allah inginkan di balik itu engkau kembali kepada Allah. Diberikan tsunami. Setelah bermaksiat bertahun-tahun diberikan tsunami. Lalu semua orang kembali mengingat Allah. Ada yang naik ke lantai masjid, Pak. Hari tsunami itu hari pertama dia naik ke lantai masjid. Sebelumnya enggak pernah dia kenali masjid. Tujuan Allah di balik cipta musibah itu apa? Apakah itu kehendaknya? Betul, kehendaknya. Tapi di balik kehendak itu Allah inginkan agar orang kita kembali taat pada Allah. Nah, sekarang orang sudah mulai menjauh lagi dari Allah. Tunggu lagi nanti. Tunggu apa lagi diberikan oleh Allah. Maka hati-hati ketika kita mulai merasa bahwa kita aman. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kadang-kadang setelah terjadi kita baru mengalami hal-hal yang kita tahu, oh ini Masya Allah, ini ternyata. Makanya kan pernah mungkin saya cerita, ada seorang ayah punya 3 orang anak gadis, Pak, tinggal di kampung, kerjanya di sawah. Dia udah membayangkan nih hidup anak gadisnya akan begini terus-terusan nih. Miskin, berkubang dengan lumpur, segala macam. Udah kayak gitulah cara berfikirnya. Udahlah, hidup kita kayak gini terus-terusan lah. Ayah di sawah, anak-anak gadis nanti dapat jodoh juga, nanti petani, hidup cuma ngangkat padi, kan begitu. Ternyata pada suatu hari anak yang paling tua, anak gadisnya itu ditabrak, kecelakaan, ditabrak. Lalu kemudian tidak mampu ditangani di puskesmas, bawalah ke rumah sakit besar. Di rumah sakit besar itu ternyata ada dokter yang masih lajang, masih jomblo. Dilihat pasiennya dari kampung, lumayan manis. Akhirnya dokter ini jatuh cinta kepada pasiennya ini. Setelah sembuh, ternyata dokter ini melamar pasiennya. Begitu. Akhirnya si gadis ini menikah dengan si dokter. Setelah mengalami kecelakaan. Ketika hari pernikahan, ayahnya berseru, ya Allah, tabrakkan lagi 2 orang lagi, ya Allah. Begitu kata ayahnya. Setelah tahu bahwa di balik celaka itu ternyata ada masyiah Allah, ada kehendak Allah yang ingin ditanamkan. Begitu hidup kita. Itu bahagian daripada qada dan qadar kita. Makanya penuh rahasia. Yang penting kita jangan keluar saja dari koridor, tetap taat, tetap kenali siapa Tuhan kita, tetap taat. Masalah diberi hikmah itu enggak usah mikir, Pak. Nanti dapat sendiri hikmahnya. Kita diberikan anak yang bodoh.
Ada 5 orang anak, 4 pintar luar biasa, 1 bodoh. Kita caci dia, bodoh kali enggak kayak abangmu. Lihat abangmu begini ranking 1, engkau ranking 45. Padahal cuma ada 44 siswa, kok bisa engkau ranking 45? Macam-macam. SD kita caci dia, kita enggak mau, mak enggak mau lihat kamu kayak gini. Lihat nilai rapor merah semua, macam-macam. Yang pintar-pintar ternyata semua ngambil S2, S3 keluar negeri. Yang tinggal di rumah yang si bodoh itu. Lalu kita jatuh dalam sakit. Ya, kita asam urat, kolesterol, lalu dibarengi dengan stroke. Yang rawat kita, yang bodoh itu. Dia yang papah ibunya, bapaknya, dia yang bawa ke rumah sakit, dia yang rawat, dia yang cebok. Di saat itu baru kita bersyukur, ya Allah, seandainya aku tahu seperti ini, maunya engkau bodohkan lagi yang 4 orang lagi. Yang 4 orang lagi enggak pulang-pulang, Pak. Di Amerika 1, di Belgia 1, di Kanada 1. Paling telepon, "Mamak sihat." Sehat. Mamak kena mati kali. Itu disebut muradan li ghairi. Allah membuat sebuah kehendak, tetapi yang Allah inginkan bukan kehendak itu, di balik kehendak itu. Makanya jangan caci Allah ketika Allah sedang memberi sesuatu yang kita fikir buruk. Kenapa Allah ciptakan iblis? Kan begitu pertanyaannya. Kenapa Allah ciptakan neraka? Kalau enggak ada iblis, mungkin kita aman, Pak. Mungkin enggak ada yang korupsi, enggak ada yang zina, ya, enggak ada yang begini. Kalau enggak ada iblis, paling kita bertahan dengan nafsu saja. Atau enggak usah ciptakan nafsu. Tapi kenapa Allah ciptakan iblis? Lalu para ulama mulai menjawab, itu muradan li ghairi. Allah ciptakan iblis, lalu kemudian Allah ingin manusia yang digoda oleh iblis menjadi bernilai setelah perjuangan melawan iblis. Kalau enggak ada iblis, enggak bernilai. Enggak ada bukti dia taat kepada Allah setelah melakukan perjuangan. Lalu kemudian Allah ciptakan iblis agar sebahagian hamba yang telah digoda oleh iblis jatuh dalam dosa mengenali taubatnya. Setelah itu hamba mengenali bahwa Allah ternyata penerima taubat. Kalau enggak ada iblis, hamba enggak tahu bahwa Allah itu Maha penerima taubat. Karena dipikir dari awal hidupnya begitu saja. Kita kenal Allah lebih baik setelah mengalami hal-hal yang buruk. Nah, jadi jemaah maka Allah, ketika kisah Adam dan Hawa itu kan diizinkan oleh Allah semua kejadian itu. Tidak ada yang tidak diizinkan Allah. Jadi tentu dalam skenario Allah ini dicipta Adam. Lalu kemudian Adam sudah dikasih tahu kepada malaikat bahwa dia akan diturunkan di muka bumi, karena ini nanti akan jadi khalifah di muka bumi. Untuk membuat khalifah, untuk membuat Adam bisa turun ke muka bumi, mulailah skenario itu dijalankan oleh Allah. Dimulai dengan iblis yang berada di surga, muncul rasa hasad kepada Adam, cemburu, kok dia disuruh sujud ke Adam padahal dia lebih dahulu, lebih senior. Kemudian dicipta dari api, itu cuma dicipta dari tanah. Itu kan semua dalam skenario Allah. Lalu Adam makan buah dari pohon khuld, dari pohon yang dilarang oleh Allah. Itu juga izin Allah. Izin Allah. Semua terjadi dengan izin Allah sampai benar-benar Adam jatuh ke muka bumi. Tapi apakah Allah zalim dengan menurunkan Adam seperti itu? Nah, disitulah yang harus difahami, Allah tidak zalim. Allah memberikan satu penetralisir, yaitu akal. Kan disuruh berfikir. Allah cuma bilang jangan makan buah dari pohon ini. Kan sudah diberi wanti-wanti. Lalu disuruh berfikir, diberikan akal. Berarti Adam menjerumuskan dirinya. Bukan Allah yang menjerumuskan, Adam menjerumuskan dirinya. Jadi kalau begitu, seandainya Adam tidak makan, dia turun juga ke muka bumi, cuma turunnya dalam keadaan ekstra terhormat. Karena dia mendahului keadaan seperti itu, dia tidak mau memakai akal yang sehat dalam keadaan seperti itu, maka turunnya dalam keadaan seperti itu. Yang ujungnya wajib turun. Itu skenario Allah SWT. Nah, begitulah keadaan. Lalu nanti kalau kita sambung pertanyaan, kalau begitu, nanti bagaimana nasib Adam? Apakah disalahkan iblis atau disalahkan Adam? Itu semua bahagian daripada rahasia Allah SWT. Begitu proses yang ketiga. Ya. Nanti insyaAllah masih ada satu tingkatan lagi dalam proses penetapan takdir. Kita akan sambung insyaAllah di pertemuan yang akan datang. Demikian,
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.